Halo Scorpio jomblo, ini adalah bacaan untukmu. Tidak bisa resonate untuk semua Scorpio yang masih jomblo ya. Kalau nggak resonate di sini, silakan cek bacaan untuk zodiak moon, rising Venus kamu ya. Untuk yang belum punya pacar Scorpio, bagaimana asmara kamu? Apakah ada orang yang mendekat? Mari kita lihat kehidupan cintamu. Bacaan ini tidak ada batasan waktu. Ada the side, cross, the partner. Oke, ini aku ganti karena nggak bisa ngomong kartunya ya. The partner, the querent ini signifikator, tapi karena ini adalah bacaan untuk umum, jadi aku ganti kartunya ya. Oke, tower, tree, coffin, clover, mice, the sun, dan heart. Beberapa di antara kalian nih yang membuat suatu halangan untuk bertemu dengan orang itu adalah satu, masalah keyakinan, karena keyakinan yang berbeda ya. Ada juga karena masalah jarak yang jauh ya. Dan sepertinya ada pihak, kamu pernah jalin dengan seseorang tapi justru ada pihak eksternal yang tidak menyetujui gitu ya. Keluarganya atau keluarga kamu atau sekeliling kalian tuh nggak setuju, yang akhirnya itu membuat tidak ada kelanjutannya ya. Kisah itu tidak ada kelanjutannya, kisah itu tidak tumbuh gitu ya, jalinan asmara itu tidak tumbuh. Beberapa di antara kalian justru juga dihadapkan pada banyak pihak luar yang sepertinya, kalau aku merasa di sini mereka seperti membentuk membentuk opini kamu tentang sebuah perkawinan gitu ya, membentuk cara pandang kamu tentang sebuah hubungan ya. Jadi itu justru membuat kamu kelihatannya kurang percaya diri ya, kurang percaya diri karena kamu percaya dengan kata-kata mereka gitu. Jadi kalau mereka melemparkan kata-kata yang sebenarnya menghambat kamu ya, menghambat kamu karena kata-kata itu negatif, bukan sesuatu kata yang memotivasi, tapi sebenarnya malah menjatuhkan kamu atau membuat kamu down gitu, dan kamu percaya itu. Dan akibatnya banyak, ini yang menjadi hambatan kamu untuk ketemu dengan orang yang tepat gitu ya. Beberapa di antara kalian nih ada yang habis putus ya, ada yang habis putus dan saat ini masih kosong gitu, masih jeda dan nggak ngerti mau apakah mau jalin lagi, karena di sini aku tidak melihat ada orang yang datang ya. Sepertinya kalian memilih untuk sementara ini kosong atau jeda dulu ya, dan lebih banyak aku melihat ini lebih banyak kontemplasi gitu kamu ya. Bukan menutup diri sih sebenarnya, bukan, tetapi kamu lebih banyak beberapa di antara kamu mungkin bermeditasi atau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan lebih lebih meningkatkan hubungan spiritual kamu gitu ya. Beberapa di antara kamu juga memilih untuk tidak menjalin hubungan karena merasa nyaman sendiri gitu ya.
Bisa jadi karena ya satu nggak mau repot ya, dua karena ada trauma di masa lalu mungkin ya, dan ketiga mungkin karena kamu memang tidak ada niat untuk mempunyai pasangan gitu, dan kamu merasa happy ketika kamu seorang diri, dan itu tidak masalah sebenarnya ya. Menikah itu bukan tujuan akhir ya, bukan tujuannya ya. Yang penting kamu bahagia dan berkembang ya. Karena di sini kayaknya belum pertumbuhan kamu masih terhambat di sini ya. Beberapa di antara kamu terhambatnya adalah karena satu tadi faktor eksternal, ada orang-orang yang terus menjatuhkan atau gimana ya, mereka membuat kamu itu percaya bahwa kamu tidak cukup baik gitu. Ini sangat membatasi kamu ya, akhirnya kamu gak berkembang. Atau beberapa di antara kamu juga ini karena mindset ya, mindset yang salah bisa dibentuk karena lingkungan pertumbuhan kamu ya. Tetapi juga sebenarnya kamunya punya power untuk memilah-milah gitu, punya power untuk memilah-milah mana yang orang-orang yang layak untuk nasihatnya didengar dan tidak ya. Tidak perlu semua hal itu didengarkan ya. Dan pilah-pilah orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Pilah-pilah dan pilih-pilih. Memang kita nggak bisa berteman dengan semua orang. Bukan berarti kita tidak sombong, nggak. Tapi karena tidak semua orang itu selaras dengan kita, dan tidak semua orang membuat kamu tumbuh. Di sini justru kamu akan terhambat. Jadi pilihlah teman yang bijak gitu ya, karena sebenarnya di sini ada kartu Sun, dan the Sun ini sebenarnya mengindikasikan suatu kesuksesan atau sesuatu yang baik gitu ya, optimisme dan kebahagiaan gitu ya. Jadi ya ini dipotong aja. Ada hubungan yang memang berakhir, dan yang berakhir itu sebenarnya adalah dengan orang yang toksik sebenarnya. Jadi gak perlu ditangisi dan tidak perlu merasa bersalah juga, karena kalau ini tidak dipotong kamu tidak akan tumbuh nanti ya. Di sini the heart bisa keluar setelah kamu mengakhiri ini, racunnya ada di sini ya. Jadi ada suatu siklus baru di sini setelah kamu membuang orang-orang yang tidak selaras dengan kamu ya, yang tidak membuat kamu tumbuh ya, karena kata-kata mereka yang justru merendahkan kamu atau membuat kamu tidak berkembang ya, membuat kamu merasa tidak layak, seperti kamu kurang cantik, kamu kurang menarik, kamu terlalu pilih-pilih gitu, dan sebagainya ya. Tahu ya, kata-kata orang di luaran itu yang kalau kamu percaya itu yang akan menjadi penghambat kamu. Kalau kamu sudahi itu, dan ya gak perlu dipercayai kata-kata yang hanya akan membuat kamu merosot ya. Apa sih merosot? Ya, ngerti ya. Aduh, padahal katanya apa sih? Orang-orang itu kata-katanya tidak memotivasi kamu, tetapi justru membuat kamu merasa down, merasa sedih, merasa tidak layak, dan akhirnya tidak berkembang ya. Jadi di sini ada suatu siklus asmara yang baru, dan ini sebenarnya sangat baik ya, setelah kamu dibersihkan dari orang-orang beracun ini. Oke. Dan memang saat ini belum saatnya kamu untuk bertemu dengan orang baru. Kalau aku melihat di sini ya, belum saatnya bertemu dengan orang baru yang tepat, yang baik. Justru saat ini adalah saatnya untuk membersihkan pertemanan kamu, membersihkan
pergaulan kamu dari nih orang-orang yang toksik ini, supaya mereka tidak meracuni kamu dan membuat kamu semakin down, semakin merasa tidak layak, seperti itu ya. Mari kita lihat Scorpio single, Scorpio jomblo, Scorpio yang belum punya pacar. Kalau aku sebut single, kadang-kadang kalau sudah punya hubungan tapi masih belum ada hubungan resmi ya, belum ada resmi juga bisa disebut single ya, susah juga ya. Oke, jomblo ya, belum punya pasangan. Eight of Air, Six of Fire, The Dreamer ya, Ten of Earth. Oke. Ya, kamu merasakan ilusi bahwa kamu itu terjebak. Nih, kurang kepercayaan diri. Nih ya, kamu kurang percaya diri dan membiarkan omongan-omongan orang itu, menganggap itu benar. Padahal omong-omongan orang itu sebenarnya membuat kamu, apa ya, ibaratnya kamu bersinar sebenarnya. Tapi mereka meredupkan sinar kamu, gitu loh. Mereka membuat kamu merasa tidak layak, membuat kamu merasa tidak cukup baik, padahal sebenarnya kamu punya potensi. Kalau kamu cut orang-orang ini, kamu baru bisa tumbuh ya. Mereka menghalangi pertumbuhanmu gitu ya. Kamu pasti tahu orangnya siapa ya dalam kehidupan kamu, cari ya. Takut untuk melakukan action ya. Beberapa di antara kamu memilih untuk berdiam diri ya, karena takut membuat perubahan. Apalagi kalau udah takut melawan orang-orang ini, dan mungkin kalau orang-orang ini adalah orang tua, wah ya. Oke. Orang tua yang bijak tidak akan mengambil kebebasan anak-anaknya ya, dan mereka akan memberikan ruang kepada anaknya untuk bertumbuh ya. Saya juga orang tua ya. Jadi ya, kalau orang-orang tua di zaman dulu memang, apalagi kalau menghadapi orang tua yang kolot, agak susah juga ya. Tetapi sekali lagi, kamu berhak untuk berkembang ya. Nomor satu, kamu jangan terima mentah-mentah apa yang mereka katakan ya. No, saring ya, saring, pilah-pilah. Jangan percaya hanya karena mereka orang tua kamu gitu ya. Saring lagi, apakah benar atau tidak. Kalau mereka sayang pada kamu, seharusnya mereka akan membuat kamu bersinar, bukan sebaliknya. Ada Six of Fire tapi ya. Nah, kabar baik sedang dalam perjalanan. Ya, ada pengakuan. Oke, jadi mungkin ini juga ilusi ya, ilusi atau perasaan kamu aja bahwa kamu terjebak ya. Mungkin yang kamu perlukan adalah diplomasi dan kompromi ya. Kalau memang ini berhadapan dengan orang-orang yang mau tidak mau kamu ya satu rumah, atau misalnya mereka adalah orang tua kamu, mau tidak mau kamu harus kompromi dengan mereka ya. Maka utarakan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau memang kamu percaya diri ya, kamu mesti percaya diri, mesti yakin, optimis ya. Pasti berkatnya akan datang ya, berkatnya akan datang. Jadi memang saat ini bukan saat untuk ya, memang kamu agak tertahan ya. Tidak banyak perubahan di sini, tidak ada kartu movement, tidak ada kartu pergerakan di sini. Ini malah ini diem ya kan. Tidak ada pergerakan. Tapi ya, kalau memang saat ini tidak ada perubahan yang berarti saatnya untuk berpikir, mereview lagi hidupmu, apa yang perlu kamu lakukan, apa yang kamu inginkan ya.
Lakukan apa yang kamu inginkan, yang positif untuk pertumbuhan kamu, bukan apa yang orang-orang ini inginkan. Ini hidupmu loh ya. Oke, ini ada Ten of Earth nih, bagus nih, finansial, kemapanan finansial. Oke, kehidupan keluarga yang bahagia ya, berkat yang akan datang nih ya, karena di sebelah sini ini bagus, ini kartu yang positif ya. Pada akhirnya kamu juga akan keluar dari situasi ini ya, mungkin just a matter of time ya, cuma menunggu waktu. Dan sekali lagi, jangan biarkan orang lain membuat sinarmu meredup ya. Nih ada The Dreamer ya, ikuti impianmu ya, ada kesempatan yang tidak terduga di sini. Tadi juga apa, percaya diri ya kan, kamu perlu membangun kepercayaan diri nih ya. Mungkin karena ya kamu terlalu seringnya mendengarkan kata-kata orang, kamu percaya bahwa kamu kurang layak, kurang bagus, itu yang menghambat potensimu ya. Akhirnya kamu terlambat berkembang. Kamu terlambat berkembang karena kamu kurang percaya diri bahwa kamu punya potensi yang luar biasa. Sayang sekali kan. Oke, sekarang harus disadari ya, dan kembangkan potensimu. Apalagi kalau usia sudah mapan ya, dan kamu bersadar, selama ini saya ngapain aja. Ya kan, selama ini ngapain aja saya udah sampai umur segini, kenapa saya terlambat berkembang? Atau apakah itu karena pengaruh sekeliling yang menghambat, atau memang diri kamu yang perlu belajar, perlu diolah lagi ya. Mari kita lihat. Aku penasaran apa yang akan terjadi berikutnya setelah masa ini ya. Semoga di masa depan lebih baik ya. Ada key yang artinya ada solusi ya, ada solusi, ada suatu jalan keluar, ada house. Oh ini bagus. Oh ada the bird. Oke ya, aku tadi bilang apa ya, kompromi, pembicaraan, pasti ngobrol kayaknya dengan orang rumah ya. Kalau memang orang-orang rumah lah yang selama ini kamu punya keinginan tapi kamu terhambat oleh mereka, atau kamu ada beberapa hubungan kamu yang gak disetujui sama mereka, kayaknya memang harus berkompromi di sini ya. Kuncinya adalah kompromi, komunikasi yang baik, tidak perlu bertengkar ya. Tidak perlu bertengkar, jauhkan, kalau bisa minimalkan konflik. Kalau bisa dengan berkompromi dan duduk sama-sama kepala dingin untuk membicarakannya, kenapa enggak ya kan. Pilih solusi yang win-win ya, sama-sama enak ya. Kamu jangan ya, ini kan hidup kamu ya, jadi kamu juga istilahnya harus menjadi pemenang juga gitu. Masa kamu yang kalah terus ya. Oke, ini tidak akan resonate untuk semua Scorpio jomblo ya, tapi kalau ini ada yang resonate dengan ini, semoga ini membantu kamu. Dan kalau kamu suka readingan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye.